Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, memasuki hari ketiga kita masih diberi sehat oleh Allah dan masih ada kesempatan untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan bacaan Al-Quran. Pembahasan yang kemarin menjelaskan bahwa orang membaca Al-Quran itu bisa berbeda-beda model dan caranya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga orang baca Al-Quran itu ya sesuai tingkat pengalaman, pemahaman, kesempatan dan lain-lain. Hanya dalam pembahasan qiraatil Quran atau membaca Al-Quran, di dalam kitab ini tidak akan membahas tentang qiraah yang berkaitan dengan al-qiraatul mutawatirah. Jadi Syekh Muhammad Suhail, pengarang kitab ini, beliau mengatakan wa maudu'una, tema kita al-muta'alliqu bi anwa'il qiraah bil Qur'anil Karim, yang terkait dengan macam-macamnya bacaan Al-Quran. Laisat lahu alaqatun bil qiraatil mutawatirah bir riwayatis sakilati anil Qur'an. Tidak ada hubungannya dengan bacaan-bacaan yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Dibaca Al-Quran itu ada model yang bermacam-macam, cara membacanya, cara melafalkannya. Itu yang disebut dengan qiraah sab'ah, atau sampai berkembang ada namanya qiraah asyrah. Jadi qiraah sab'ah itu cara membaca, melafalkan Al-Quran itu mengikuti imam-imam tertentu. Sama dengan kita dalam urusan syariat, ibadah berkaitan dengan hukum fikih, itu juga ada imam-imam yang kita ikuti. Yang terkenal ada madzhabul arba'ah, ada 4 mazhab. Itu yang terkenal. Mestinya kalau diikuti semua, itu ada sekitar 18 mazhab. Ya, termasuk di dalamnya ada Syiah dan lain sebagainya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengikuti di antara 4 mazhab. Ada Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ada Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya dikenal dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Itu dalam urusan fikih atau urusan tata cara beribadah. Dalam urusan baca Al-Quran itu juga ada yang kita tiru. Namanya Imamul Qurra, madhab dalam qiraah. Yang terkenal itu qiraah sab'ah.
disebut qiraah sab'ah karena yang kita ikuti itu ada 7 orang. Jadi kalau kita mau bahas tentang model melafalkan ayat-ayat Al-Quran, itu ada 7, bahkan ada 10 orang. Tapi yang terkenal qiraah sab'ah. 7 orang itu antara lain ada yang namanya Abdullah bin Amir. Ada lagi imam yang terkenal yang punya kitab tafsir namanya Imam Ibnu Katsir. Disebut Ibnu Katsir Al-Makki, orang Mekah. Dia niru dari gurunya, para sahabat dulu. Ada namanya Imam Asim bin Bahdalah Al-Kufi. Nah, Imam Asim ini yang kita ikuti, yang kita baca setiap hari. Itu mengikuti Imam Asim. Cuma dulu kita ngaji itu tidak ditunjukkan, tidak ada sanad. Sekarang kan lagi tren orang ngaji itu ditanyakan sanadnya, gurunya siapa, gurunya siapa, terus sampai nanti kepada Rasulullah. Kita dulu tidak usah begitu, ya, diajari mengikuti gitu aja. Sebenarnya ada sanadnya, karena orang dulu itu menganggap sanad itu tidak penting, yang penting bacaannya benar. Sekarang ada tren sanad. Ada orang hafal sanad tapi ngajinya agak benar. Ya, ulama-ulama dulu milih yang penting benar walaupun tidak tahu sanadnya. Ya, kita semua ini tidak tahu sanadnya, ya dari guru ngaji, dari Pak Mudin dulu. Tidak tahu Pak Mudin dari mana. Di sini dulu kan banyak ngaji di Mudin. Ada Pak Zarkasi di sana, sampai rumahnya sekarang dipakai nama Gang Mudin. Mestinya Gang Zarkasi bukan Gang Mudin. Yang di sini Gang Kiai Zubair. Banyak orang ngaji di Kiai Zubair. Jadi yang benar gitu, mestinya sana itu Gang Imam Zarkasi, yang sini Gang Kiai Zubair. Bukan Gang Kiai, bukan Gang Mudin. Namanya ada jalan namanya Jalan Ahmad Yani. Tapi sekarang terkenal. Dan nama gang terakhir di Wonocolo itu ada gang sempit disebut Gang Dosen. Jadi yang menjatuhkan martabat, mau gangnya dosen kok sempit. Tentunya kan di perumahan elit. Ada Gang Dosen. Lah bacaan-bacaan itu yang disebut qiraah sab'ah itu perbedaan di dalam membaca. Bukan di dalam kelancaran atau mungkin tujuan orang membaca. Nah, misalnya qiraah sab'ah itu yang populer kita tahu, kita dengar ketika ada orang membaca surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kan kita pernah dapat bocoran dari guru-guru kita dulu. Ini ada yang membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cuma tidak populer. Itu namanya qiraah, bagian dari qiraah sab'ah. Orang membaca surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu yang sering kita baca. Dalam qiraah sab'ah itu tidak dibaca waliyadin, lakum dinukum walidin. Dari walidin, untukku agamaku. Tapi yang kita kenal dari guru-guru kita bukan walidin tapi waliyadin.
baca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu karena harokatnya lafi khusrin, terus diwakafkan. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah itu boleh dibaca qiraat sab'ah itu wal asri innal insana lafi khusr. Bukan khusr. Harokatnya roh yang di belakang itu digeser ke depan, dipindah ke sin. Jadi asalnya khusrin karena diwakafkan menjadi khusir. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabir. Nah, tapi kan tidak populer. Kalau ada orang baca gitu dan tidak pernah ngaji, kaget, dan itu bisa saja disalahkan. Nah, cuma kata Syekh Muhammad Suhail, kita tidak akan bahas itu karena itu butuh riwayat sanad yang panjang. Ada lagi yang bab puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya kita hafalnya membaca ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada yang baca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Berbeda. Ketika dimaknai juga nanti berbeda. Selisih sedikit. Kita ngambilnya fidyatun ta'amu miskin. Apa artinya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun? Bagi orang yang tidak kuat puasa karena sudah tua atau sakit tidak bisa sembuh, maka boleh mengganti fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin. Memberi makan kepada satu orang miskin. Ta'amu miskin. Beri makan satu orang miskin. Yang membaca wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin, orang yang tidak puasa ganti fidyah itu fidyahnya memberi makan beberapa orang miskin. Bentuknya sama. Dalam implikasi hukum kemudian ikhtiarnya berbeda-beda. Yang fidyatun ta'amu miskin itu memberi makan satu orang miskin, kemudian disiasati supaya tidak menyalahi ketentuan. Ya boleh memberi makan satu orang miskin, tapi ya ukurannya kalau kamu makan sehari 3 kali, ya kasih makan 3 kali. Diukur dengan dirinya. Sehingga orang dulu itu makan sedina kira-kira ya cukuplah beras 1 kilo biji. Di 1 mut. Ada yang di 1 mut itu sebenarnya tidak sampai 1 kilo. Zaman dulu begitu. Orang satu itu beras terus didang 1 kilo kan cukup untuk sehari 3 kali makan. Makannya orang itu paling standar. Orang-orang yang punya catering itu mungkin ya sekitar sak panganan itu 1,5 on atau 2 on. Kalau 3 kali berarti kan 6 on. Sehingga 1 mut itu orang dulu yon 6 on terus dibulatkan menjadi 1 kilo. Yang membaca fidyatun ta'amu masakin ngasih makan 3 orang. Sehingga bisa dibagi jatah sehari itu kemudian dikasihkan 3 orang. Nanti jumlahnya tetap sama. Itu karena faktor bacaan. Berbeda bacaan itu berbeda kesimpulan di dalam mengambil hukum. Nah itu rumit ya. Qiraat sab'ah itu. Maka Syekh Muhammad Suhail ini mengatakan saya tidak akan bicara soal qiraat sab'ah, tetapi saya akan bicara qiraah terkait dengan tujuan dan maksud orang-orang yang baca Al-Quran. Seperti kemarin. Jadi tujuannya yang kita lihat.
Wa ghayatu hadzal mabhas fi anwa'i qiraatil Qur'an. Tujuan saya membahas tentang macam-macam qiraatil Qur'an ini, yang pertama hafzu himami afradil ummatil islamiyah lil inayati bi kitabihimul aziz. Saya hanya ingin memberikan motivasi, kata penulis buku ini, mendorong semangat kepada masing-masing individu umat Islam lil inayati bi kitabihim al aziz, agar mereka mau memperhatikan kitabnya yang mulia. Kullun hasba taqatihi wa in baghayatihi min jalsatil qiraatil Qur'an. Tentu masing-masing berdasarkan kemampuan dan tujuannya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kata penulis ini, saya bahas tentang qiraah ini bukan membahas qiraah sab'ah, tapi membahas qiraah atau baca Al-Qur'an berdasarkan kemampuan dan tujuan orang yang membaca. Itu yang pertama. Jadi beliau nulis ini terdorong karena ingin membenahi umat. Yang kedua, saddul hajatil qa'imati ila taqsimi anwa'il qira'ah lil Qur'an bima yuhaqqiqu sumulan li agradil qira'ah wa kafati ghayatiha. Yang kedua adalah saya ingin memenuhi kebutuhan macam-macamnya orang yang membaca untuk merealisasikan tujuan membaca Al-Qur'an itu, wayan tawi tahtahu jamu'ul qurra minal ummati islamiyah guna ayyah qira ahadun ahadan. Termasuk di dalamnya, kata penulis, adalah memperhatikan bacaan orang-orang Islam tanpa meremehkan satu dengan yang lain. Au ayyahqira ahadun ma huwa fihi minal qira'ah hasba taqatihi wa qudratihi. Atau memandang remeh orang yang membaca Al-Qur'an karena melihat kemampuan bacaannya. Ya seperti kemarin. Jadi ketika melihat orang membaca Al-Qur'an itu tidak usah dilihat kekurangannya. Ya, masing-masing punya kemampuan. Perlu dijelaskan supaya orang yang belum mampu juga semangat baca Al-Qur'an. Yang ketiga, idhofatan ila tauhidil iskaliyah allati yatrahu al-ba'du indama yazhaduna ghairahum fi qiraatil Qur'an bi ghairi qasdi tadabbur wa ta'ammul. Jadi yang ketiga, untuk memberikan penjelasan orang-orang yang masih ragu dan suka melontarkan kritikan kepada orang yang baca Al-Qur'an dengan tujuan tanpa tadabbur wa ta'ammul. Jadi tujuannya, yang selama ini banyak orang kritik orang baca Al-Qur'an kok tidak ngerti, tidak ada upaya untuk memahami, itu supaya mereka jelas. Wa minhum may yazidu ala dzalika fayarbitu dhafal muslimin al mu'asir bi adami inayatihim bi tadabburi wa ta'ammuli mu'allilina bi dzalika bi anal Qur'an maksudun li hadhil qiraah. Jadi banyak orang yang mengkritik, terutama di akhir zaman. Ketika ada orang baca Al-Qur'an terus tidak ngerti, dari dulu ya gitu-gitu saja. Itu kemudian belakangan ini dikritik, baca Al-Qur'an kok tidak ada peningkatan, tidak tahu belajar memahami. Padahal Al-Qur'an itu tujuannya supaya bisa dipahami, untuk menjadi petunjuk. Misalnya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah itu,
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu diturunkan dengan informasi ayat-ayat yang di dalamnya tidak ada berita hoax, la raiba fihi. Tidak ada kebohongan, itu semua kebenaran, semua adalah tuntunan, hudal lil muttaqin, agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, terus kalau tidak ngerti itu dari mana petunjuknya? Kan sekarang banyak kritikan. Oleh penulis dikatakan tidak ada hubungannya petunjuk dengan memahami Al-Quran. Kadang-kadang orang yang ahli tafsir, yang paham tentang maknanya dan lain sebagainya, itu tidak menjamin dia lebih taat dibanding orang yang tidak ngerti. Nah, kok bisa begitu? Ya bisa. Wong Al-Quran itu hudan wa nuron wa rahmatan. Orang tidak ngerti itu kadang-kadang bisa mendapat petunjuk, tidak menggunakan logika, tetapi hatinya ini disorot nur oleh Allah. Kadang-kadang hidayah itu bukan datang dari logika atau pemahaman terhadap Al-Quran. Ya tahu-tahu kita ngaji dengan begitu asik ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan seterusnya, fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, itu kadang-kadang karena begitu asiknya, terus Allah itu memberikan hidayah. Karena cinta membaca Al-Quran, kemudian mendapat pencerahan. Ya tahu-tahu paham dewe, terus hati itu kepingin ibadah, kepingin memperbanyak kebaikan. Itu juga hidayah, tapi belum tentu datang dari memahami Al-Quran. Jadi Syekh Suhail ini bilang, ya wis sak mampu-mampunya. Maka di dalam kitab ini saya ingin bicara soal macam-macamnya orang baca Al-Quran berdasarkan hasil penelitian saya. Beliau mengatakan, wa indama kuntu mustakhdiman manhajal istiqra'i wan nadhar. Ketika saya melakukan penelitian musta'inan billahi wahdah, dengan petunjuk dan pertolongan Allah, mustakhdiman manhajal istiqra', dengan cara sistem atau metodologi istiqra'. Istiqra' itu kalau istilah anak-anak sekolah itu metodologi induktif. Induktif itu teliti yang kecil-kecil, perorangan-perorangan, kemudian nanti disimpulkan menjadi kesimpulan umum. Itu urusannya area-area sekolah, mahasiswa-mahasiswa. Kalau mau nulis ada apa itu pendekatan induktif, ada deduktif, ada macam-macam. Nah, beliau mengatakan, setelah saya neliti orang per orang, itu kemudian wajadtu samaniyata anwa'in. Ternyata saya mendapatkan 8 model yumkinu antasmala kulla aujulla anwa al-maqasid wal ghayah min qiraatil Qur'an. Saya menemukan ada 8 macam model orang membaca Al-Quran itu terkait dengan tujuan membaca. Di dalam penelitiannya Syekh Muhammad Suhail, setelah saya teliti keliling kemana-mana memperhatikan orang baca Al-Quran itu, saya temukan ada 8 model. Kalau tadi qiraah sab'ah ada 7, dalam urusan qiraah berkaitan dengan keinginan dan tujuan orang baca Al-Quran itu ada 8 macam. 8 macam itu disebutkan di sini. Yang pertama, an-nawwal awal qiraatus shawab wal khatmi. Ada orang baca Al-Quran itu tujuannya hanya mencari pahala, kemudian bisa menghatamkan Al-Quran. Itu bagian yang pertama. Termasuk kita semua. Kalau baca Al-Quran itu yang penting golek ganjaran, terus iso khatam ping pira, ngono wae selesai. Segala tadi mikir iki artine apa sih? Pokoknya yang penting maca.
Itu realita di masyarakat. Dan beliau ini meneliti bukan hanya satu tempat, keliling kemana-mana di berbagai negara. Ternyata mayoritas umat Islam itu kalau membaca Al-Quran, ya banyak yang tidak ngerti. Pokoknya diwaca, ditakoni lah pemaca Quran, doleh ganjaran. Terus nanti kalau Ramadan begini, wis khatam ping piro? Alhamdulillah tahun ini aku iso khatam ping 5. Ya, itu model orang baca Al-Quran itu begitu. Makanya dulu, mungkin berdasarkan ini, orang dulu itu seperti pokoknya kayak khatam. Terus takut-takut, langgar kono wis khatam ping piro? Semakin banyak khatam itu semakin menguntungkan. Salah satunya menguntungkan secara materi. Karena dulu itu kalau khataman terus waro-waro diumumno, insyaallah besok malam Baitul Hamid khataman. Terus akeh sing gawe tumpeng gawe. Ya. Jadi khataman itu ono. Saya ingat dulu di rumah khataman minimal 7 kali. Jadi supaya khataman itu bilang sama orang kaya-kaya itu, Bu, benjing khataman, ya wes. Kadang ya dibeleno ayam, kadang. Dulu kan makan ayam itu angel. Iya saiki. Dulu kalau ndak beli satu ayam 1 ekor ya nggak bisa. Saiki tuku ceker itu ya iso. Gak iso tuku ayam, ya tuku ndase wae. Suwiwi. Takoni masak apa yo? Masak kari ayam, isine suwiwi kok. Jadi begitu. Pertama kata seksual, ada orang baca Al-Quran itu tujuannya untuk lisawabi wal khatmi. Jadi yang penting pokoknya doleh ganjaran ngake-ngake no khatam Al-Quran. Nah, itu sudah bagus. Gak usah dikritik kata seksual. An-Nausani. Yang kedua, qiraatut tadabbur wa ta'ammul. Ini yang kedua. Baca tapi sambil memahami maknanya. Sesuai sarannya Pak Man. Jadi tombol hati kulimo sak warnane di antaranya maca Quran nangen-nangen sak maknane. Ini masuk kelompok kedua. Kemudian an-nawu tsalits. Yang ketiga ada orang baca Al-Quran itu qiraatul hifdzi wal murajaah. Ada yang karena sudah lancar terus kepingin pelan-pelan menambah hafalan. Al-hifdzu itu ngapalno wal murajaah kemudian mengulang-ulang. Kadang-kadang tidak sampai khatam. Bisa saja 1 bulan Ramadan itu dia hanya 1 juz. Tapi hafal. Nanti Ramadan lagi tambah 1 juz lagi. Sampai pada akhirnya bisa hafal 30 juz. Ada yang modelnya begitu. Kemudian an-nawur rabi', yang keempat qiraatul ada' wa tartil. Membaca dengan cara belajar membaca yang tepat. Ada itu artinya sesuai dengan ketika dibaca Rasulullah, wa tartil, dan belajar tartil. Tartil itu apa? Istilah orang Jawa itu miji-miji. Jadi antara huruf satu dengan lainnya itu jelas. Itu namanya tartil. Ya tidak di lagu tapi bacanya yang penting jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tartil. Istilah wong Jawa wis maca kolosan. Yang penting benar. Ada an-nawul khamis qiraatul istima' wal insad. Ada yang baca Al-Quran itu tidak baca tapi dengarkan saja. Rumoso gak iso ngaji, belajar kaya angelis kadung ketuwek kepingin ngaji, ya ndak apa-apa ngrungokno tok. Ada orang tadarus ikut nimbrung, duduk mendengarkan, itu juga termasuk bagian membaca Al-Quran. Atau nih gak ngono ngrungokno kaset. Sekarang banyak apa itu kaset, CD atau ya macam-macam YouTube. Itu kalau kita manfaatkan.
Itu namanya qiraatul istima'. Hanya mendengarkan saja, dan itu juga dapat pahala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat Allah. An-Nau'us sadis. Yang keenam adalah qiraat war riwayat. Mempelajari dan membaca Al-Qur'an berdasarkan qiraat dan riwayat. Yang tadi qiraat sab'ain. Jadi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, para qori, itu biasanya ngaji Al-Quran itu mencari qiraah sab'ah. Nanti kalau ada lomba-lomba internasional, itu kadang-kadang dibutuhkan. Ya, kita tidak perlu ke sana, harus kangelan. Yang ke-8, tadi kan ada ke-7 ya. Qiraatut tabarruki wal istisfa. Ada orang baca Al-Quran itu tujuannya ngalap berkah dan mencari obat. Quran digawe jimat, gawe dukun. Jadi ada, menurut penelitian seksual, ada orang baca Al-Quran itu tujuannya ya cuma supaya iso nambani wong, iso marasna wong gendeng, iso dagangane laris. Iso apa arane dicintai artis. Jadi tujuannya macam-macam. Maka ada orang itu yang dihafal ya Quran sing misale ya digawe jimat-jimat. Ana wong teko lara sat, kula niki sakit. Sampeyan dongakno kok. Terus mari men digawe jimat. Kayak isimat waladhi yumituni wa huwa yuhyin waladhi idza maritu fa huwa yashfin. Ditulis ya ana ilmune. Nulis jimat itu gak oleh sambung, ditulis per huruf. Terus nek hurufe iku ana bolonge ya gak oleh buntu. Ana bolongnya misalnya mim ya, itulah bolong. Ojo sampai buntu gak mandi. Huruf qaf, itu belum keren dokur, pucuk anune niku, ndase, itu kudu bolong. Terus titik kudu jelas. Kalau biar niku tahu belajar ilmu dokur. Cuma suwe-suwe tak rasaan nggarai wong musyrik. Mereka akeh sing teko terus percaya aku lah bahaya. Nek akhirat ditakoni ambek Gusti Allah. Kon biyen kok sampai disembah wong kowe apa ceritane? Makane dukun niku bahaya. Oleh tapi kudu dikandani. Diwara sampean maca ngeten nggih insyaallah barokah iku. Aja digawekno dadi. Toko barang kula ilang ustaz. Terus dicomplok dhisik kaya duduk wong adoh iki. Akhire terus gawe wong musuhan ngelirik tanggane sapa ya iki. Ini bahaya. Ya. Kereseh Syuhaib. Oh, nek maca Quran iku tujuane ya at-tabarruk wal istisqa. Digawe nambane, digawe nglarisno dagangan, digawe macam-macam. Lah apa kalah ya oleh, tapi ya aja sampai membahayakan orang lain. Karena memang dalam penelitian ana wong maca Quran itu dipilih ayat-ayat sing kira-kira kena gawe nyantet wong, kena gawe nolak santet. Nolak santet itu gampang. Qul a'udzu birabbil falaq ambel qul a'udzu birabbin nas. Tapi sing yakin pasar nang Allah. Gak kate ditembus santet. Ayat kursi diapal sing temen diwaca sing khusyuk. Gak kate diganggu wong. Nah ini ayat kursi gak mempan ya. Gepukno kursi ini. Itu serba-serbi Al-Quran. Yang ke-8 yang terakhir katanya Syekh Suhail ada qiraatul amwal atau qiraatun lil amwal. Al-Quran itu kadang diwaca hanya untuk diwacana pada orang-orang yang meninggal. Ya, contohnya kayak kula sampean
Nek wayahe ana wong mati, Quran itu diwaca ya digawe wong mati. Maca surat Ikhlas, maca surat apa itu? Mulai dari Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilahu wahid dipilih-pilih terus engko mari ngono maca Yasin. Utawa Yasine dhisik. Itu namanya qiraatu Yasin bil amwat. Maca Yasin kanggo wong mati. Ya memang ana dalile. Wong mati ku nek diwacana surat Yasin, insyaallah akan mendapatkan ya paling tidak itu syafaat, pertolongan dari Allah. Ini ten hadise. Ini ana sing gak percaya ya gak apa. Tapi dalam penelitian dibuktikan ternyata wong maca Quran itu ya model-model tujuan. Ya gak salah. Wis kadung jalan wis jarno wae, tapi dibenahi titik-titik. Pun kalau alam bisalah. Masing-masing dari 8 macam ini nanti satu persatu akan dijelaskan. Dalil-dalilnya, dasarnya apa, sehingga ketika kita membaca itu tahu kemudian mantap. Termasuk apa sih wong mati kok diwacana surat Yasin nanti akan dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab.